Hai semuanya, balik lagi di Pangkat 6. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang sumber-sumber pemasukan yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa di Jerman. Betul. Jadi ini tuh banyak banget yang request dan banyak banget yang kepo. Karena banyak banget yang mengira bahwa hanya orang-orang yang tajir mampus yang bisa kuliah di Jerman. Padahal kenyataannya itu tuh nggak benar. Karena kita berdua ini Bukan anak sultan ya? bukan anak sultan sama sekali gitu. Ya walaupun memang ya uang jadi salah satu syarat gitu ya, karena Ya. nggak bisa dipungkiri ada biaya yang harus dikeluarkan dan itu nggak sedikit gitu. Betul, tapi bukan berarti harus tajir mampus. Nah, jadi pertanyaannya sekarang gimana mahasiswa-mahasiswa yang bukan keturunan sultan ini bisa survive di Jerman? Nah, yang akan kami ceritakan itu adalah pengalaman kami pribadi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nonton yang teman-teman yang lain ada punya cerita beda, ya nggak apa-apa karena memang semua orang beda-beda ya. Betul. Caranya. Jadi langsung aja kita masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah investor utama, yaitu orang tua ya kan. Ini kita mulai dari yang obvious dulu, Iya, yang betul. udah yang paling jelas dan paling umum. Iya. Jadi ini pengalaman pribadi juga ya. Jadi beberapa tahun pertama aku di Jerman itu memang aku 100% didukung sama orang tua. Iya, aku juga. Tapi kita udah sempat cerita di video sebelumnya gitu ya, bahwa kalau mau ke Jerman itu harus ada deposit sekitar 10.000 euro Iya. kalau tahun-tahun sekarang. Nah, 10.000 ini itu bisa digunakan selama setahun kurang lebih. Jadi Iya. aku setahun setengah pertama itu nggak dikirim sama sekali. Jadi aku ngambil pure dari si 8.000 ini Ya, gitu. tapi kan itu dari orang tua juga. Ya, betul, walaupun kadang-kadang juga dikasih gitu. Betul. Nah, ini juga salah satu hal yang kami berdua tuh sangat sarankan untuk anak-anak baru yang baru datang ke Jerman lah ya. Karena masa-masa awal kan berarti masa-masa antara Sprachkurs, les Wah, bahasa, iya sih. atau Student college. student college. Nah, itu tuh apa ya, waktu-waktunya sangat krusial karena di waktu itu tuh kita dituntut untuk beradaptasi yang lumayan ekstrim gitu. Ekstrim. Yang keadaannya beda banget dari kampung halaman, terus pas nyampe sini ya semuanya jauh berbeda. Nah, selain calon mahasiswa baru ini dituntut untuk adaptasi yang super cepat, Ya. mereka juga dituntut untuk dalam waktu yang super cepat juga mendapatkan tempat atau kursi di universitas. Kalau kalian datang ketika masuk ke Jerman, nah itu dari situ dihitung sekitar 4 semester untuk kalian dapat tempat di universitas. Kalau misalkan nggak dapet, cus gitu, balik lagi ke Indo. Nah itu dia, jadi kayak waktunya daripada habis buat kerja, kalau misalnya memang orang tua masih sanggup untuk Iya. membiayai, jadi lebih baik ya fully supported dari orang tua aja gitu, nggak usah ide kerja. Bisa sih kerja mungkin pas liburan, tapi itu juga biasanya jarang banget yang ngelakuin karena pas student college itu kan tahun-tahun pertama banget gitu. Dan Jadi masih bengong gitu loh. iya, dan masih homesick banget. Jadi kebanyakan kalau liburan tuh biasanya pada pulang. Dan kalau misalkan kalian ngerasa aduh kasihan banget orang tua gue ngirimin duit terus, mungkin kompensasinya yang logis adalah kalian sesegera mungkin dapat tempat di universitas. Nah, itu udah membayar seluruh pengorbanan orang tua gitu. Jadi rada nggak make sense kalau misalkan kalian maksain kerja tapi dalam waktu 4 semester atau 2 tahun kalian nggak dapat tempat kuliah, itu lebih nggak make sense lagi. Jadi 10.000 yang tadi dikirimin tuh jadi benar for nothing gitu. Iya. Nah, itu lebih Sedih lagi. sedih dan lebih rugi gitu. Jadi mending istilahnya berkorban sedikit untuk sesuatu yang lebih besar. Nah dulu untuk dikirim orang tua itu biasanya kan dikirim langsung dari Bank Indonesia ke bank di Jerman. Nah itu biayanya tuh lumayan mahal, sekitar 22 euro, aku tuh inget banget. Ada potongan Ada gitu ya? potongan, iya. Jadi misalnya dikirim 100, ya aku dapetnya cuma 78 gitu. Sedangkan 20 euro itu kalau dirupiahkan kayak sekitar 300 300 euro. 350 ribuan. Iya. Nah itu bisa dipakai uang untuk makan selama seminggu di sini. Jadi Iya, masa benar. Tapi itu adalah fakta zaman dulu, karena Ya. zaman sekarang sudah banyak kemudahan untuk mengirimkan uang. Betul. Nah ini ada alternatif untuk mahasiswa-mahasiswa di Jerman yang sering dikirimin uang dari Indo. Ini ada kemudahan lewat salah satu perusahaan namanya Transfest. Nah Transfest ini adalah platform service yang menyediakan jasa untuk kirim uang dari Indo ke berbagai negara di belahan dunia ini gitu. Salah satunya adalah Jerman. Nah yang enaknya dari Transfest ini adalah biayanya itu kurang dari 100.000. Tadi kita udah banyak ngecek ke berbagai negara tuh, kayak Jerman cuma 74.000, Terus ke Vietnam cek, terus tadi yang mahal ya itu Meksiko contohnya 94.000. Iya tadi juga ke Afrika juga bisa, ke Ghana tadi kalau nggak Ke salah ya. Ghana, ke Mali. Pokoknya Transfest keren banget karena dia udah mencakup berbagai macam benua di dunia ini.
Afrika ada, Asia ada, Betul. benua Amerika ada, Betul. Eropa juga. Nah, yang paling penting menurut aku adalah karena biayanya yang nggak mahal dan itu flat. Kalian mau ngirim uang Iya, betul. berapapun, biayanya tetap sama gitu. Tadi kita tes kan, kayak kita mau nyoba ngirim 1 juta rupiah, terus habis itu kita coba ngirim 50 juta Iya. tadi ya. Biayanya Dan harganya tetap sama tetap, biayanya flat 74.000 kalau ke Jerman. Dan yang paling penting nggak ada biaya yang tersembunyi. Jadi Betul. semuanya itu transparan, ada kalkulatornya juga, jadi kalian tinggal masukin nominal uang yang ingin kalian kirimkan, habis itu pilih mata uangnya atau negara tujuan, nanti di situ keluar semua si penerima bakal dapat berapa, terus kurs hari itu berapa yang paling aktual, dan biaya kirimnya itu yang paling penting. Betul. Semuanya transparan. Nah, kalau kamu mau coba pakai Transfast dan mau dapatkan potongan untuk pengiriman pertama, bisa langsung cek link yang ada di description box. Kalau kalian masih ragu untuk nyoba dan kayak yang mikir, wah kayak Too Good To Be True nggak Iya, sih, murah betul. banget. Nah, jangan khawatir karena Transfast ini udah terdaftar dan diawasi oleh langsung Bank Indonesia. Jadi semuanya aman. Insya Allah ya. Iya. Ini kita transparan aja ya. Jadi alhamdulillah aku bisa dapat kesempatan untuk kerja sama Transfast. Tapi selain itu aku merasa ini bisa membantu orang-orang yang lagi cari alternatif untuk kirimin uang dari Indonesia ke negara-negara lain karena kan biayanya jauh lebih murah gitu. Betul. Jadi kita langsung ke poin kedua. Nah, yang kedua, cara untuk mendapatkan cuan sebagai student di Jerman adalah dengan bekerja ya tentunya. Jadi kalau kami sih membagi tipe kategori kerja ini ke 2 kategori besar. Betul. Itu yang pertama adalah kategori yang tidak memerlukan otot, dan kedua adalah memerlukan otot, atau kalau di deskripsi kerja di Jerman tulisannya Körperlich belastbar. Iya betul. Jadi kuli dan non kuli. Betul. Untuk mahasiswa dan mahasiswi di Jerman itu kita diperbolehkan untuk kerja 20 jam per minggu kalau misalnya lagi Di tengah-tengah semester. betul, dan kalau misalnya lagi liburan itu bahkan bisa full time sekitar 40 jam per minggu. Jadi kalau kalian udah dapat visa student, jangan bingung lagi untuk nyari visa kerja, karena visa student itu udah mencakup izin kerja kalian sebagai student yang tadi jumlah waktunya udah disebutin gitu. Nah, ini menurutku adalah hal yang sangat aku syukuri ketika kuliah di Jerman karena aku bisa ngerasain kuliah sambil kerja. Dan memang disupport dari pemerintah, kita dikasih izin, terus dari kantornya sendiri pun kita bisa fleksibel, Betul. harus ngikutin jadwal kampus. Jadi jangan sampai kerja itu menghalangi kampus. Dan yang enaknya adalah karena pemerintah dengan sadar memberikan izin, maka ada kontrol juga dari pemerintah gitu. Jadi jangan si pemberi kerja ini ngasih gaji semena-mena gitu. Betul. Kayak mentang-mentang student nih gue eksploitasi gitu. Nggak bisa. Nah itu nggak bisa, karena mereka terikat oleh hukum. Dan jam kerjanya pun itu benar-benar diawasi gitu. Jadi jangan sampai si mahasiswa ini jadi overwork gitu. Iya. Nah, ini aku mau berbagi sedikit pengalaman-pengalaman kerja, bukan nggak detail sih. Jadi aku mau sebutin aja. Nah, sebagian besar hidup aku di Jerman itu kerjanya sebagai kuli gitu. Aku pernah jadi waitress, aku pernah jadi SPG. Nah, itu aku lumayan sering tuh kalau misalnya jadi SPG. Pernah kerja di toko kebab, motongin iya. sayur. Iya, motongin sayur. Terus abis itu pernah jadi babysitter bayi beneran dan kucing. Itu juga pernah. Jadi, satu ini yang paling berat menurut aku adalah menjadi pekerja di warehouse karena memang barangnya berat-berat, terus emang harus ngangkat-ngangkat gitu kan. Itu adalah pengalamanku menjadi kuli. Kamu juga pernah pasti kan jadi kuli? Iya, aku juga pernah ya. Tapi aku lama sebagai kasir kerjanya waktu itu di Indomaret. Alhamdulillah 3 tahun waktu itu aku kerja di situ. Terus abis itu baru melanglang buana di dunia perkuliahan ya. Iya. Aku pernah kerja di warehouse juga, tempat parfum Oh iya. gitu. Terus kerja di pabrik yang shiftnya 12 jam. Iya, itu parah banget sih, itu parah banget. Tapi memang lagi BU ya. Itu aku lagi butuh duit untuk bayar kuliah. Jadi Iya. ya bodo amat lah. Nggak ada opsi lain ya. Gitu. Iya, ajar baik dah. Dan aku juga pernah kerja di kantor pos sebentar, nyortirin surat, kayak gitu-gitulah. Ya kuli-kuli apa aja lah yang bisa dijadiin uang gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi ini juga salah satu hal yang aku syukuri karena kita pernah kerja kayak gini, jadi kita ngerasain atau bisa lebih berempati kepada orang-orang yang kerjanya memang di bidang servis Iya, gitu kan. benar. Karena kerjaannya tuh kesannya mudah tapi sebenarnya berat. Capek cuy. Apalagi kalau misalnya ketemu customer ya, wah itu kan dia ketemu berbagai macam customer yang Iya. kita nggak tahu adabnya gimana ya kan. Jadi mungkin take away message-nya kalau misalnya ada sama waitress, sama waiter atau kayak
sama apa ya, penjual toko gitu ya. Iya, atau Jadi kuli-kuli panggul di pasar gitu kan biasanya ada tuh, misalkan kamu ya, beli ya. grosiran kan, Bu saya bantuin. Nah, Nah, itu tuh amsyong cuy. nah makanya kayak harus jaga adab gitu, jaga sikap ya kan. Berempati. Iya, dan sopan itu kan nggak butuh uang ya. Iya, Senyum betul juga sekali. nggak butuh uang gitu. Karena aku sendiri kalau misalnya lagi kerja di SPG gitu ya, kalau misalnya ada yang senyum atau ada yang baik itu langsung kayak wah Itu seneng itu banget bener ya. banget sih. Aku pas kerja jadi kasir ya. Jadi ada tipe customer yang dia tuh jutek. Iya, Aku udah senyumin terima kasih, selamat datang kembali kayak gitulah. Terus dia kayak cuman cabut gitu. iya, Tapi ada orang yang senyum balik gitu. iya. Nah, di akhir pembayaran segala macam dia cabut tuh dia happy, aku happy Iya. gitu. Aku ngerasa kayak positive energy Iya, gitu. betul. Tapi ada orang yang memilih untuk tidak positive energy Iya, gitu. sayang banget kan, Iya. kan nggak harus bayar gitu. Ya aku tahu sih itu, kayak aku kerja kan waktu itu shift malam ya, Iya. dari jam 4 sampai jam 12 malam Iya. gitu. Aku ngerti sih mungkin mereka capek kerja segala macam, cuman bukan berarti nggak bisa senyum, ngerti nggak sih? Kacon. Senyum tuh nggak harus, nggak cuma kayak gitu, Iya sih, terus benar. positive vibes gitu loh. Nah, untuk gajinya sendiri, untuk kerjaan kuli-kuli ini yang pernah aku rasain ya, itu kisaran 10 sampai 12 euro. Itu lagi-lagi tergantung dari kotanya, karena setiap kota itu UMR-nya beda-beda kan. Iya. Terus habis itu tergantung perusahaannya juga, dia perusahaan kecil atau perusahaan besar. Jadi dengan part-time itu seorang mahasiswa bisa mengumpulkan 800 sampai 1000 euro per bulannya. Iya, dan itu udah cukup banget ya. Iya. Dan kita udah pernah nge-breakdown biaya hidup di Jerman / Berlin khususnya. Silahkan cek di video ini. Oh iya, sebelah kanan layar. Nah, kuliah di Jerman itu selain butuh kemampuan otak, juga butuh strategi dan perencanaan yang matang. Betul. Karena kalau misalkan pintar doang tanpa punya strategi yang mantep, itu bakal keteteran juga. Apalagi kalau misalkan harus kerja. Nah, ada kawan-kawan aku yang dia itu selama ada kegiatan belajar mengajar, dia nggak kerja sama sekali. Atau minim lah, sangat minim gitu kerjanya. Tapi pas liburan dia gaspol kerja 40 jam seminggu untuk ngumpulin duit. Jadi akhirnya ketika semester udah mulai, itu dia nggak harus banyak kerja, bisa fokus belajar. Nah, tapi yang dikorbankan adalah waktu liburan. Karena Betul. ketika mahasiswa anak sultan ini liburan, dia harus kerja. Tapi enaknya ketika udah semester mulai, anak-anak yang lain sibuk kerja, dia sibuk belajar gitu. Jadi tinggal dicocokin sama kalian sendiri gimana enaknya gitu. Makanya tadi di awal video kami sempat bilang bahwa kalau bisa awal-awal di Jerman tuh nggak usah kerja. Kenapa? Karena biar kalian itu kenalan lagi sama diri sendiri, kayak cari ritme gitu loh, tipe belajarnya gimana, kapan waktu belajar paling efektif untuk diri sendiri segala macam. Jadi figuring out dulu, cari tahu dulu. Kalau udah tahu baru kalian masukin atau nyelipin si jadwal kerja ini, karena itu capek dan menguras tenaga cuy. Kayak misalnya habis kerja harus belajar, belum tentu semua orang sanggup. Yeah. Nah makanya sekali lagi kami pesankan bahwa kalau awal-awal di Jerman lebih baik nggak usah kerja dulu, fokus cari ritme belajar, terus cari waktu segala macam, bikin strategi yang gitu, baru kalian putuskan untuk bekerja. Nah, setelah kita tadi panjang lebar ngomongin kuli, sekarang kita ngomongin tentang non kuli yang udah dikerjakan selama kira-kira 2 tahun sih, alhamdulillah dapat kerjaan di salah satu startup company gitu di Berlin. Dan semenjak kerja non kuli ini, karena dia kan kontraknya lebih lama ya. Kalau kuli kan ya kontraknya cuman Kadang nggak tentu gitu ya sih. nggak tentu. Kalau misalnya lagi dibutuhkan aja. Kalau ini kan kontraknya lumayan lama, kayak 1 tahun atau 2 tahun. Nah, akhirnya bisa mandiri secara finansial lewat kerja non kuli ini. Dan bagusnya lagi adalah bisa masuk CV kalau misalnya kerjanya itu sesuai dengan bidang yang kita pelajari di kampus. Nah, poin yang ketiga adalah donor. Wah, Gua ini- donor gitu. Itu Ini- bukannya ini ya, donor kasino indoor. Nah, donor ini sebenarnya banyak macamnya. Ada yang donor rambut, ada Oh, iya? donor ada donor darah, ada donor yang lain-lain. Tapi di video kali ini bakal ngebahas tentang donor darah aja. Kamu pernah donor darah? Nggak, takut. Pengen? Nggak tahu. Pengen sih tapi belum berani. Jadi ini adalah pengalaman yang aku ambil ketika aku dulu sering nemenin temen aku nyari duit di tempat donor Oh, ini. Ya, jadi bukan pengalaman pribadi, tapi aku karena sering ikut dia, jadi aku familiar dengan situasinya. Jadi pernah masuk TV juga gitu, gimana orang bisa survive dengan hanya mendonorkan bagian-bagian ada dalam tubuhnya. Salah satunya adalah donor darah. Ini waktu aku pertama kali denger juga aku kaget. Karena Masa sih wow, gitu? masa iya? Karena donor darah di Indo kan biasanya gratis, dapat kayak nasi padang doang gitu, ngerti gak sih? Enggak. Dapat apa? Dapat roti sama susu ultra Iya. milk. Karena aku sering dulu, aku dulu pernah nemenin ayahku
Oh, donor darah dia donor beberapa darah. kali, dia sampai dapat pin loh. Oh Iya, iya, jadi keren kayak banget. pin pendonor darah yang apa namanya, yang reguler gitu loh. Hmm. Dia sampai dapat pinnya, pin doang gambar darah. Nah, jadi ini kan aku udah pengalaman ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, akhirnya beberapa waktu lalu aku research lagi. Ternyata untuk donor darah itu bisa dilakukan setiap 12 minggu sekali. Oke. Berarti 12 minggu itu 3 3 bulan. bulan ya. Nah, habis itu sekali donor darah bisa dapat sampai 20 euro. Itu Oh, iya? sekitar 300.000 gitu. Oh, lumayan. Nah, nggak cuma darah merah yang bisa kita donorkan, ada juga plasma darah. Nah, plasma darah ini bisa didonorkan seminggu sekali bahkan. Oh iya. Kaget kan? Wow. Seminggu sekali dan pembayarannya bisa sampai 25 euro. Oke. Nah, tapi persyaratan untuk bisa donor plasma ini jauh lebih ketat daripada donor darah. Kalau donor darah kan biasanya cuman di check up beratnya berapa, terus sehat atau enggak, abis Konsumsi dari narkosop apa enggak? betul, terus abis dari negara-negara yang ada malarianya atau enggak, jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau plasma darah ini lebih ketat karena kita dilihat juga angka zat besinya dan lain sebagainya. Jadi emang check up itu benar-benar komplit Yang lebih, gitu. Nah, tapi nggak setiap tempat itu memberikan kompensasi untuk darah yang kita berikan. Jadi nggak semua tempat tuh kita bisa dapat duit ketika kita donorin darah. Jadi harus research lebih lanjut lagi tempat-tempat mana aja yang bisa. Memberikan kompensasi berupa uang. Betul sekali. Yang keempat adalah mulung. Wow, kasihan ya. Udah jauh-jauh kuliah ke Jerman kok jadi pemulung gitu. Tapi jangan salah loh, mulung di sini menawarkan prospek yang bagus. Jadi apa sih yang dipulung? Bukan mulung kardus segala macam ya, tapi ini mulungnya botol, lebih ke botol. Jadi kalau di Jerman itu di supermarket, ketika kita beli misalkan minuman kemasan, air putih kayak gini, botol plastik, atau beli minuman yang pakai botol kaca, jus misalkan. Nah itu selain harga pokoknya kita dapat namanya fund. Nah itu si fund ini kita harus tambahkan, bayarkan di kasir sejumlah misalkan sejumlah 8 sen sampai 25 sen tergantung jenis botolnya. Kalau botol plastik dia biasa lebih mahal, itu 25 sen. Jadi kalau misalkan harga minuman itu 50 sen, kita tambahkan 25 sen ke situ. Jadi kita bayar pada akhirnya 75 sen. Nah, 25 sennya itu tidak hilang selama botol ini tidak hilang juga. Iya. Dan botol ini dikembalikan ke supermarket. Itu relatif random sih mau dikasih kemana aja karena semua supermarket menerima. Dan nanti di akhir transaksi gitu kita bakal dapat kupon kayak bon gitu, nanti kita kasihin ke kasir. Itu ada dua opsi, bisa kita tuker barang Ya. atau kita dapat uang cash Ya. gitu. Jadi istilahnya deposit lah, deposit Ya, untuk deposit. si botol-botol ini. Jadi dulu saking miskinnya, aku dan temanku tuh sering bawa kantong plastik gitu. Oh, iya. Jadi kalau di dalam saat itu kan nggak banyak homeless people ya. Kalau misalnya banyak homeless people kan nggak tega. Itu kan Kasian sih. ladang rezekinya mereka Iya, gitu ya. bener. Kalau dulu kan emang di dalam saat jarang homeless. Jadi kalau misalnya ada botol-botol kayak gini di jalan kan aku bawa gitu. Dan lumayan kalau dikumpulin misalnya 4 aja udah dapat 1 euro. 1 euro itu bisa dapat 1 kilo beras. Makanya, Bayangin, coy, bayangin. menjaga lingkungan ya kan, Iya, betul. membersihkan kota dan juga dapat uang gitu. Jadi emang mantap. Nah, poin yang terakhir adalah uangkan hobimu. Jadi ini adalah hal yang baru aku explore kira-kira beberapa tahun belakangan ini. Ternyata hobi itu bisa diuangkan gitu Iya, ya. betul. Kalau selama ini kan cuma mikirnya kerja dari orang tua dan lain sebagainya. Ternyata bisa diuangkan juga. Misalnya makin kesini, terutama pas lockdown ya, jadi makin banyak banget orang yang mengeksplor hobinya. Misalnya Iya. kayak masak, Masak. terus ada yang bikin art, ada juga yang mulai YouTube dan lain sebagainya. Jadi ternyata itu bisa diuangkan, dan karena kita tuh komunitas orang Indo di sini tuh kayak lumayan dekat gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka bikin masakannya masakan Indonesia gitu kan, apalagi kemarin Atau pas cemilan-cemilan. puasa ya kan, Iya, banyak benar. yang bikin cemilan, jadi bisa jadi ladang pencarian juga gitu. Iya. Nah, selain menguangkan hobi, itu bisa juga menguangkan skill. Iya. Kayak misalkan ada kawan yang bisa cukur rambut. Nah, ini dicukur rambut di sini tuh mahal cuy, Mahal ternyata. banget. Dan itu ada kawan yang dia bisa cukur rambut dan akhirnya dia motongin rambut teman-teman gitu, Iya. termasuk rambutku juga dulu. Tapi Iya. sekarang sudah ada barbershop pribadi. Ya, saya akhirnya juga belajar ini ya, motong rambut. Karena motong rambut tuh mahal banget. Kalau cowok berapa? Aku 15. 15 euro. Kalau cewek tuh bisa sampai 60. Jadi kayak ya ampun, ini banget ya sebenarnya Too ladang much ladang cuan banget Iya. gitu. Walaupun mungkin harus ada kelas tambahan yang harus kita ikutin biar kita bisa potong rambut Kalau mau teman. profesional Iya, ya. Tapi kalau betul. teman-temanku mah
kayak penting rapi abang-abang aja. asgar gitu, modal ngeliat dan foto. Dan sebenarnya teman-temanku yang nyukur tuh nggak pernah matok tarif gitu loh. Ya, Cuma kalau mau ngasih ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. itu lumayan buat jajan. At least dapet silaturahmi lah. Betul. Gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan. Asal kita tuh memang explore diri kita sendiri gitu. Jangan lupa apa ya, tetap belajar gitu sih, dan tetap stay curious dan jangan gampang menyerah, karena nggak ada, kayak hampir nggak ada orang yang langsung jago di Iya, percobaan betul. pertama Betul gitu. banget. Jadi kayak kalau gagal ya udah antara coba lagi atau mungkin kayak aduh kayaknya kurang menyenangkan dan akhirnya coba hal yang baru lagi gitu. Karena emang banyak banget yang bisa dieksplor. Nah, jadi itu dia tadi sumber-sumber uang yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Jerman. Dan sekali lagi, karena ini adalah pengalaman kami pribadi, mungkin ada banyak alternatif lain cara dapat cuan di Jerman yang belum kami sebutkan. Kalau kalian pernah dengar cerita atau mungkin kalian ngalamin sendiri pengalaman mencari cuan di perantauan, bisa tulis di kolom komentar. Kita pengen tahu juga kalian ngapain aja sih untuk dapat cuan. Betul. Kalau ada pasukan putih juga boleh. Ya, jangan dong, astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Semoga usaha kita mencari cuan dimudahkan. Amin. Dan kita selalu stay on track mencari cuan yang halal walaupun itu capai. Mending capek tapi halal, bos. Betul. Enggak sih, mending tidak capek dan halal. Betul. Itu lebih enak lagi sih. Iya. Jadi makasih banyak udah nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.